Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 8 tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Tetapi sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arga Daska Kaina Prima Yoga, absen 3. Saya Faiz Azmi Hanafi, absen 7. Saya Muhammad Raisa Sakif, absen 17. Saya Zahra Aisyah Ramadhani, absen 4. Saya Valin Sabrina Purwanto, absen 30. Saya Karina Mirakaila Hadi, absen 12. Yang pertama adalah kematian. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan akhirat, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dalam Islam, kematian telah ditetapkan sejak manusia diciptakan dan tidak bisa dihindari meskipun manusia berusaha memperpanjang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 57. Yang kedua adalah keadaan orang mati. Keadaan orang mati. Orang akan meninggal dalam dua keadaan, yaitu keadaan yang baik atau husnul khotimah, atau keadaan yang buruk atau su'ul khotimah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Tetapi bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Husnul khotimah. Husnul khotimah artinya yaitu sebuah akhir yang baik. Husnul diambil dari kata hasan yang artinya baik. Khotimah memiliki arti yaitu sebuah akhir atau penutup. Seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika meninggalkan dunia ini, ia dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan sedang beriman. Lalu ada tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit. Yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Yang keempat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang kelima, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Yang keenam, meninggal dengan keadaan melakukan amal soleh. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Lalu ada upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Selanjutnya tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, suka mengkonsumsi khamar. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Dan yang terakhir, melakukan dosa besar, keji dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama yaitu rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir, bunuh diri dengan segala macam caranya. Dan yang ketiga adalah alam barzah. Secara bahasa, barzah berarti alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, yaitu alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats. Selanjutnya adalah keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Yang pertama, kubur akan menghimpit dan menjepit. Setelah mayit dikubur,
kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Seperti beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua adalah gelap gulita. Kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Ketika Rasulullah SAW tidak menemui pemuda yang biasa menyapu Masjid Nabawi, ia bertanya kepada sahabatnya. Ternyata pemuda tersebut telah meninggal. Setelah itu, beliau meminta untuk diarahkan menuju kuburannya. Setelah diarahkan, beliau menyolati pemuda itu dan bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah SWT menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Dan yang ketiga adalah keadaan ruh. Adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur, karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Sajdah ayat 9, Quran Surah Al-Hijr ayat 29, Quran Surah Shad ayat 72, Quran Surah Al-Anbiya ayat 91, dan Quran Surah Al-Tahrim ayat 12. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah Allah menyempurnakan kejadian bentuk jasmani manusia, kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh. Itulah sebabnya ketika kematian tiba dan kemudian jasad manusia dikebumikan dan hancur, ruh tetap ada dan tidak akan punah. Selanjutnya, fitnah ujian kubur. Saat dalam kubur, dua malaikat akan mendatangi orang yang baru meninggal dan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu, siapakah Robmu, apa agamamu, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu ini, dan apakah ilmumu. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, sedangkan orang yang kafir dan tidak beramal saleh tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akibat dari jawaban yang benar bagi orang yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar, maka 1. Akan dibukakan pintu ke surga, 2. Akan datang bau dan wangi surga, 3. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Akibat dari jawaban yang salah bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan dengan benar, maka 1. Akan diberikan hamparan dari neraka, 2. Akan dibukakan pintu ke neraka, 3. Kuburnya akan disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Materi terakhir yaitu nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Penjelasan tentang adanya nikmat kubur ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Barzah tidak hanya dikhususkan bagi para nabi, rasul, syuhada, dan orang mukmin saja, akan tetapi juga disediakan untuk para kafir yang membangkang, seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok orang yang mendapat nikmat dan kebahagiaan. Kelompok orang yang mendapat nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Yang kedua, yaitu kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran, dan semacamnya. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 46, yang artinya, kepada mereka ditayangkan neraka pagi dan petang, dan pada saat datangnya hari kiamat, ia berkata, masukkan keluarga Fir'aun dalam siksa yang paling berat. Yang terakhir, yaitu kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Jadi mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok 2. Sekian presentasi dan materi yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.